Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum HMPS Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021, Kak Hoshi Mutakin Sugandi, yang kami hormati pula Ketua Departemen Pendidikan Kesenian dan Kebudayaan Kak Raffi Audi, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman yang saya banggakan, saya Putri Nadila Lesya selaku Master of Ceremony pada acara yang luar biasa kali ini, apalagi kalau bukan ForDisos, Forum Diskusi Mahasiswa Kesos. Yang pada kesempatan ini, ForDisos akan mengangkat tema Yuk Mengenal Kesehatan Mental dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Untuk mengawali forum ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku bagi teman-teman di forum ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera serta wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dipersilakan untuk bertanya saat sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun menanyakan langsung jika diperkenankan oleh moderator. Yang keempat, peserta dimohon untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke inti acara yang akan dipandu oleh rekan saya, Tasya Aulia, selaku moderator. Kepada Tasya dipersilahkan. Baik, apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Langsung saja saya mulai ya. Terima kasih Lesya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, saya Tasya Aulia Zahra selaku moderator pada ForDisos hari ini. Yang mana di acara kita hari ini, kita akan berdiskusi tentunya dengan pemateri yang keren banget, yaitu ada Kak Iren. Jadi Kak Iren ini merupakan Peksos di RSJ Dr. Soeharto Herdijan. Lalu acara kali ini akan terdapat dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita sapa Kak Irennya langsung nih, akan ada pembacaan CV terlebih dahulu supaya teman-teman di sini bisa lebih mengenal Kak Iren. Kata sayang ya, maka dari itu kita kenalan dulu yuk lewat CV-nya. Pada operator bisa dibantu untuk share screen CV. Baik, udah muncul ya teman-teman CV-nya. Langsung aja. Nama lengkap,
Iren Dwi Wahyu Pratiwi, nama panggilannya Inge atau Iren, tanggal lahirnya Jakarta 10 Desember 1000. Lihat di sini, pendidikan terakhirnya di S1 Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu saat ini bekerja di RSJ Dr. Soeharto Herdijan. Mungkin bisa lanjut ke bawah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, kendala sinyal nih. Lanjut ya. Organisasi Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Lalu pelatihan yang diikuti, wah juga banyak nih. Ada pelatihan sertifikasi pekerja sosial, seminar nasional profesional, lisme profesi melalui supervisi pekerja sosial. Mungkin selanjutnya bisa teman-teman baca. Kalau begitu, sekian ya pembacaan CV-nya. Sekarang langsung aja kita sapa nih Kak Irennya yang udah dari tadi hadir, udah on time banget ya. Assalamualaikum Kak Iren. Waalaikumsalam, ya teman-teman semua. Apa dulu kali ya, biar Iya, kenal gimana? ya. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik teman-teman semua. Gimana teman-teman juga udah semester berapa nih? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pemaparan materi, boleh kali ya Kak kita tanya-tanya dulu nih. Oh iya, boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih selain yang terjadwal pastinya pekerjaan dong Kak? Ya, kalau untuk saat ini biasalah kalau ibu-ibu ngurus anak ya, selain kerja pasti untuk saat ini lebih fokus ke anak karena masih di bawah 1 tahun, jadi untuk kegiatan di lebih inilah sedikit gitu. Pulang ngurus anak gitu aja lah, biasa cewek mah, ibu-ibu mah begitu. Oke, jadi gitu nih teman-teman, di sela sibuk-sibuknya Kak Iren masih menyempatkan hadir, terus juga jadi pemateri di Fordisos. Sayang banget kalau misalnya teman-teman sampai ngelewatin Fordisos kali ini ya. Terus Kak, kalau dilihat dari pekerjaan Kak Iren saat ini kan masuknya ke Peksos Medis ya Kak. Kalau boleh tahu kenapa Kak akhirnya Kak Iren ini memilih menjadi bagian dari Peksos Medis? Sebenarnya kalau mungkin kemarin saya dengar dari Mas Raffi ya, Mas Raffi bilang sekarang ada penjurusan ya, jadi teman-teman bisa memilih mau kemana nih. Kalau zaman saya nggak ada, jadi kita semua tuh belajar kita semua tuh masuk ke anak, kita nggak ada yang mau kemana gitu kan, teksosnya kita mau masuk kemana, jadi itu ngalir aja gitu. Tiba-tiba lulus pun itu belum ini ya, belum dapet ijazah, terus iseng-iseng lamar, diterima lah sampai sekarang udah mau 5 tahun gitu. Jadi kebetulan aja gitu, dan ternyata pada saat saya udah masuk ke dunia Peksos Medis, dapatlah nih jiwa saya gitu di Peksos Medis gitu. Jadi nggak peminatan sih, cuma ngalir gitu aja gitu. Oke Kak, karena tadi udah nanya-nanya dikit, sekarang langsung aja nih kita masuk ke pemaparan materi. Kepada Kak Iren dipersilahkan untuk memaparkan materinya, dan jika ada PPT yang ingin ditampilkan akan dibantu oleh operator. Pada Kak Iren dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak Tasya.
Sebenarnya kita sharing aja ya, nggak usah apa. Ada sih, saya ada sedikit materi biar teman-teman tuh ada gambaran tentang apa sih kegiatan Peksos itu di RSC ini ya, karena RSC ini kan rumah sakit khusus dan pada saat ini memang Peksos medis itu hanya ada di rumah sakit khusus. Jadi belum ada tuh rumah sakit umum yang ada Peksosnya. Mungkin ada tapi jarang gitu. Tapi untuk di rumah sakit khusus tersendiri kayak seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kanker, atau rumah sakit pusat otak, mungkin itu udah ada Peksosnya, entah itu satu dua, belum banyak sih, memang jumlahnya belum banyak. Tapi untuk di rumah sakit khusus ada, di rumah sakit umum belum tentu ada gitu. Terus saya sedikit ada gambaran, gimana ya? Saya pakai share screen aja kali ya, bisa ya Mbak Tasya ya? Gimana, Kak? Untuk ininya, untuk PPT-nya mungkin di screen aja kali ya dari saya ya. Share screen ya. Iya, Kak. Sudah keluar belum ya? Sudah keluar belum ya Mbak Tasya ya gambarnya? Belum nih, Kak. Sudah keluar belum ya Mbak Tasya? Belum juga ya? Udah, tapi belum muncul itunya. Oh, belum Apa sih muncul ya? PPT-nya? Iya. Sudah Kak, sudah terlihat Kak di layar saya. Sudah kelihatan ya? Nah, sudah, Kak. Oh ya. Baik, teman-teman, saya sedikit kasih gambaran tentang pekerja sosial di dalam kesehatan jiwa ya, atau rumah sakit jiwa. Sedikit dari tadi saya sebenarnya mungkin dari teman-teman di sini ada yang yang ikut LSO sketsa. Nah, saya adalah dulu pengurus angkatan pertama di dalam LSO sketsa itu ya, jadi biar kenal sekalian. Oke. Pertama, saya mau menjelaskan dulu tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, terus di sini ada ciri-ciri orang yang mengalami sakit jiwa. Jadi kayak ada perubahan mood, terus kayak memiliki rasa takut atau paranoid yang berlebihan terhadap orang lain, atau menarik diri dari kehidupan sosial, terus sering emosi, mengalami delusi, dan sering ada keluhan-keluhan yang ke fisik, kayak sakit kepala atau nyeri punggung, itu bisa kita sebut dengan psikosomatis. Gangguan psikiatri yang berat menyebabkan seseorang menurun fungsi dan produktivitasnya, sehingga diperlukan suatu intervensi khusus untuk mengembalikannya, yaitu dengan rehabilitasi psikososial. Jadi pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan, lebih maksimal perawatannya jika dia ikut rehabilitasi psikososial. Lalu pendekatan rehabilitasi psikososial ini melibatkan banyak sektor terkait untuk mencapai keberhasilannya. Ini ya, definisi rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi sudah well integrated dalam praktik pekerjaan sosial untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi pribadi dan sosial. Lalu di sini ada pelayanan kesehatannya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya, teman-teman juga mungkin udah lebih paham. Lalu sini ada definisi pekerja sosial.
seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik. Jadi suatu pekerja sosial itu tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, tapi dalam praktek lapangannya dia harus mempunyai keterampilannya. Lalu sejalan dengan perkembangan profesi pekerja sosial medis rumah sakit, maka dibutuhkan hal tersebut didorong oleh adanya kesadaran bahwa persoalan penyakit dan kesehatan manusia bukan hanya menyangkut aspek geofisik, tapi juga menyangkut aspek penting lainnya. Nah, ini biasanya saya untuk asesmen awal itu untuk intervensinya biasa untuk proses awal keterlibatan, terus pengumpulan data itu berdasarkan data-data dari profesi lain kayak perawat, dokter, atau gizi dan lain-lainnya. Lalu saya melakukan asesmen. Dari asesmen itu kita bisa tahu masalahnya seperti apa, dia kenapa, kayak gitu. Terus kita ada rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus, evaluasi, terminasi. Itu domain pekerja sosialnya ada social context, social justice, sama social consequence. Nah, ini role of social work-nya ada level mikro dan mikro, meso, dan makro ya. Untuk teman-teman baca, fokus utama pekerja sosial adalah the social well-being dari klien secara individu dan keluarganya. Bisa dibaca ya. Oke. Terus specific roles-nya ada preventif, bertujuan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita atau orang lain. Kuratifnya bertujuan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah. Terus rehabilitatifnya rangkaian kegiatan yang ditunjukkan kepada bekas penderita agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungannya. Nah, ini pelayanan rehabilitasi kayak rehabilitasi itu ada di rawat inap dan ada di rawat jalan. Kayak rawat jalan itu ada daycare. Jadi kalau untuk direhabilitasi rawat inap sendiri, pasien-pasien yang udah tenang, kita kan ada dibagi pasien akut, pasien tenang. Untuk pasien tenang kita arahkan untuk dia bisa kembali produktif di masyarakat. Jadi kalau untuk dirawat inap sendiri, tugas saya itu, Peksos itu, pertama kita memang asesmen awal, terus asesmen awal komunikasi ke keluarga. Biasa kalau memang dia ada masalah dengan lingkungan, kita melakukan home visit. Terus kayak pasien yang tidak ada keluarga, dalam arti ditelantarkan di rumah sakit pada saat dia jemput. Iya, aku lagi Zoom. Pada saat dia jemput, terus dia keluarga sulit dihubungi. Nah, si Peksos ini yang home visit ke keluarga. Ada atau enggak keluarganya, permasalahan apa yang dihadapi sama keluarga, sehingga pasien tidak dijemput, kan bisa jadi karena keuangan, karena keluarga sakit. Nah, ini si Peksos. Lalu bagaimana dengan pasien yang, dia pasien umum, tapi nggak bisa membayar gitu. Nah, si Peksos yang menghubungkan dengan bagian keuangan atau bagian-bagian lainnya, intinya penghubung dengan keluarga, penghubung dengan intern rumah sakit, penghubung dengan yang lainnya, Peksos, dan melakukan home visit. Nah, di dalam rawat inap ini juga Peksos juga mengajarkan keterampilan kepada pasien-pasien yang sudah siap pulang dan akan kembali ke masyarakat, seperti itu. Terus kalau untuk yang rehabilitasi daycare ini sama dengan rawat jalan. Jadi pasien ini datang nanti pulang lagi gitu, cuman rawat jalan untuk mengikuti kegiatan daycare. Nah, di dalam pelayanan rehabilitasi daycare ini kita itu ada multiprofesinya. Kita bekerja sama dengan psikiater, dokter umum, perawat, psikolog, Peksos, OT, dan fisioterapi. Nah, dalam menjalankan terapinya, kita itu dengan ini ya, dengan multiprofesi ini kerjasamanya. Lalu layanan rehabilitasinya, psikodikasi, ada manajemen kasus, latihan keterampilan. Nah, yang saya bilang itu, Peksos itu tidak hanya harus memiliki pengetahuan, tapi dia dituntut untuk mempunyai keterampilan kalau untuk di rumah sakit jiwa tersendiri. Karena pasien-pasien jiwa itu membutuhkan role model, yaitu kita gitu. Dia mencontoh kita.
dia mengikuti apa yang kita ajarkan, dia mengikuti apa yang kita ucapkan, kayak gitu. Jadi kita mengarahkan mereka gitu. Nah, ini program yang dijalankan dan kita harus mampu menjadi role model dalam kegiatan ini ya. Ada terapi individu, ada terapi keluarga, aktivitas kelompok, kehidupan harian, kerohanian, kegiatan musik dan sebagainya ini. Nah, kita di profesi itu khususnya psikolog, OT, Peksos itu harus menguasai dari ini. Karena kita yang akan mengarahkan ke mereka untuk kegiatan ini. Gitu. Nah, ini ada sedikit kegiatan-kegiatan dari pasien daycare. Di rehab daycare ini juga sama, nanti kita mempersiapkan mereka untuk bisa kembali ke masyarakat, untuk bisa berfungsi lagi, bisa bekerja lagi, bisa kembali lagi lah beraktivitasnya gitu. Oke, ini kegiatan-kegiatan dari pasien-pasien. Jadi memang kalau khusus pasien jiwa itu kita arahkan untuk lebih ke keterampilan dia biar mampu berproduktivitas atau olahraganya ini outbound. Nah, kita ada terapi rekreasi. Terapi rekreasi itu kita keluar mengarahkan mereka untuk bisa berkomunikasi di masyarakat. Ini belanja, mereka lagi belanja di swalayan, terus ini di Situ Gintung, masalah Situ Gintung ini. Nah, ini tari. Nah, ini juga tari ini pengajarnya kebetulan saya tari ini, jadi memang dituntut untuk bisa segalanya gitu. Nah, ini kerajinan tangannya mereka. Oke. Oke, sedikit aja ya untuk materinya, karena saya lebih pengennya kita tanya jawab gitu ya. Ini penutupnya, intinya untuk pasien jiwa, libatkan individu dan keluarganya dalam perencanaan program termasuk evaluasi dan pembelajarannya. Lalu berikan alternatif pelayanan yang tersedia dan yang akan dipilih beserta benefit termasuk risikonya. Tetap mendukung individu dan keluarganya apapun keputusan yang diambilnya. Terus untuk keluarga tetap bangun komunikasi dengan petugas dan kembangkan sikap asertif dan kreatif. Lalu melakukan need assessment mulai dari tahan rehabilitasi hingga pasca rehabilitasi. Itu aja ya. Jadi kita enakan tanya jawab aja kali ya Mbak ya. Halo? Ya. Jadi kalau untuk memang peran Peksos itu di dalam rehabilitasi dan rawat inap itu memang beda gitu. Kalau ke rawat inap lebih banyak kayak keluarga yang diantarkan, pasien yang dilantarkan oleh keluarga atau pasien-pasien umum yang nggak mampu membayar. Nah itu akan jadi ini besar gitu. Itu tugas kita tuh lebih dalam gitu untuk membantu mereka gitu dalam mau kemana nih pasien. Kalau untuk pasien yang ditelantarkan nanti pasien mau dikemanakan nih, nah itu nanti kita yang akan bekerja sama dengan dinas sosial setempat atau dinas sosial yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit kita gitu. Lalu kalau untuk home visit tersendiri kan kita ada ya program home visit di dalam ini kita ya, tugas kita sebagai Peksos. Home visit kalau untuk di pasien rehabilitasi saya biasanya ada 3 kali home visit. Home visit awal untuk melihat permasalahan dari si klien tuh apa gitu sehingga dia bisa masuk ke situ. Terus yang home visit kedua itu kita untuk persiapan dia kembali ke masyarakat. Jadi program rehabilitasi itu sendiri itu ada 3 bulan, hanya 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan dia mengikuti rehabilitasi di kita, dia akan dilepas. Dia akan kembali masyarakat. Lalu kita lihat peminatannya di mana. Apakah dia minat, apakah dia akan melanjutkan sekolah, apakah dia akan berdagang, apakah dia akan bekerja. Nah, nanti itu di terminasi kita home visit gitu, kesiapan dia kembali ke masyarakat. Lalu home visit ketiga nanti setelah 3 bulan dia dilepas, 3 bulan dilepas kita akan melihat gimana perkembangan dia setelah kita lepas gitu dari rehabilitasi. Nanti kalau setelah 3 bulan udah, jadi dia sudah lepas dari rehabilitasi, hanya konsultasi-konsultasi aja.
kalau setiap kontrol atau setiap melalui WA bisa gitu. Tapi kalau untuk di rawat inap sendiri, rawat inap itu kita ada asesmen, terus kita ada home visit, ada dropping pasien itu pasien yang nggak dijemput walaupun kita udah menghubungi keluarga, kita udah mendatangkan keluarga, tapi keluarga tetap nggak datang, si pasiennya kita antar ke rumahnya gitu, jadi kita dropping gitu. Terus sebenarnya lebih kompleks permasalahannya itu untuk pasien rawat inap ya, karena dia banyak yang ditelantarkan oleh keluarga dan kita sebenarnya bingung kan dia mau dikemanain sama kita gitu kan, dan kita berhubungan dengan dinas sosial, kalau dinas sosial mau menerima gitu, kalau mau menerima kita mau dikemanain lagi nih orang, nah itu kan kita jadi bingung gitu. Nah paling gitu aja, saya lebih senang apa ya ditanya deh gitu, maksudnya kalau ngomong kan saya takutnya apa, teman-teman yang teman-teman share aja apa, kita nanti kalau ada yang gini kita diskusi boleh. Gimana Mbak Tasya? Oke. Terdengar nggak Kak suara saya? Terdengar Kak suara saya? Terdengar Mbak, ya terdengar Mbak. Baik, karena pemaparannya sudah selesai, terima kasih nih kepada Kak Iren. Sekarang langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa nih nanya langsung supaya lebih kerasa interaksinya. Kak Ire, Mohon maaf ya teman-teman, sinyalnya hilang-hilangan terus nih. jadi sedikit share aja ya Mbak Tasya. Waktu itu saya pernah diskusi sama teman-teman Peksos di Malaysia. Jadi mereka itu kalau di Malaysia memang apa ya sudah maju gitu ya. Dia memang benar-benar Peksos itu dibutuhkan kalau di Malaysia tuh. Mereka tuh gajinya bisa 2 digit gitu, 2 digit dari sini. Mereka difasilitasi mobil, difasilitasi rumah, sama rumah sakit itu. Memang kata teman-teman di Malaysia itu, pekerja sosial di Malaysia, memang Peksos itu sudah terkenal kalau di Malaysia. Terus sudah dibutuhkan banget gitu dibanding apa ya kayak psikolog gitu ya kalau di Malaysia gitu sih. Terus yang jelas gajinya lebih besar kalau di sana dan fasilitasnya terjamin lah kalau di Malaysia gitu. Kemarin juga sempat apa ya organisasi pekerja sosial dari Malaysia itu dia datang ke rumah sakit jiwa, kita diskusi juga sama seperti ini. Ya sama lah, sama untuk bekerjanya, tapi untuk fasilitas dan kebutuhannya memang mereka lebih butuh gitu, mereka tuh dibutuhkan gitu di sana. Nggak seperti kita ya, kalau di kita di sini masih minoritas gitu. Kadang di rumah sakit saya aja karena saya itu apa ya, profesi minoritas cuman ada dulu waktu saya awal masuk itu semua SMA. Jadi SMA itu dijadikan Peksos ya, tapi Peksosnya tidak bisa yang memegang pasien untuk asesmen karena mereka nggak ada ininya ya, nggak ada pendidikannya ya. Tapi mereka namanya Peksos gitu, Peksos. Jadi Peksos S1 di tempat saya itu ada Peksos S1 dan Peksos SMA gitu. SMA tuh yang tidak boleh memegang pasien, dalam arti nggak bisa home visit, nggak bisa asesmen, nggak bisa dropping pasien, mereka hanya untuk kegiatan-kegiatan keterampilannya aja gitu Pak. Dan saat ini baru-baru 2 tahun ini syukur udah ada 3 Peksos yang S1. Awalnya tuh baru saya doang 1. Jadi sekarang udah 2 tahun terakhir ini udah ada S1 Peksosnya tuh di rumah sakit jiwa tuh udah ada 3.
Semoga nanti lebih banyak ya biar teman-teman lulus bisa masuk juga ke kita gitu. Jadi kita bisa jadi mayoritas di rumah sakit. Oke Kak, nih tadi pertanyaan udah banyak banget nih Kak yang masuk ya. Langsung aja aku bacain ya Kak. Ada dari Alit Wisanggeni. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana peran Peksos bagi anak yang mengalami broken home? Apakah sama dengan psikolog? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung Kak? Ya kalau peran Peksos bagi anak, kebetulan sebenarnya saya baru per Juni ini akan diperbantukan di anak ya. Jadi saya belum apa ya paham lebih jauh tentang anak. Tapi kalau sekilas kalau untuk yang broken home itu sebenarnya kita tuh profesinya sama ya, psikolog tentang kejiwaan ya, kalau kita lebih ke sosial masyarakatnya. Tapi kan kalau untuk yang broken home kita tetap ya kita edukasi keluarga gitu kan, kita edukasi keluarga, terus pendampingan si klien itu kan tetap kita lakukan seperti itu ya. Ya paling gitu. Terus komunikasi atau koordinasi dengan keluarga-keluarga terdekat gitu, biar si anak ini punya kekuatan dalam menghadapi ini ya, karena memang banyak kasus anak-anak dari broken home itu gitu. Nah, nanti per Juni ini saya memang diperbantukan untuk di anak, jadi saya megang sana sini, tapi saya belum mendalami di anak. Palingnya sama gitu, kita menghubung ke keluarga, memberikan intervensi ke si anak. Intervensi itu biasa konsultasi atau berupa apa ya, keterampilan bagi anak gitu aja sih. Oke, jadi gitu ya, mungkin bisa dipahami nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Kak Aulia Andini. Izin bertanya, tadi kan Kakak bilang jika pasien rawat inap ada kemungkinan untuk diterima atau tidaknya oleh dinas sosial. Nah, kira-kira apa alasannya pasien-pasien tersebut tidak diterima oleh dinas sosial? Nah, Gimana Kak? ya, kalau untuk pasien lantar, ya, kalau pasien lantar, memang kita arahkan ke dinas sosial, karena dinas sosial yang bisa menampung mereka. Jadi untuk dinas sosial, kalau memang dinas sosialnya sudah bekerja sama dengan rumah sakit, dia akan diterima, tapi dengan kapasitasnya mereka. Mereka juga di sana banyak pasien jiwa yang dirawat. Jadi berdasarkan kapasitasnya mereka. Kalau misalkan kita rekomendasikan ke panti sosial A, ternyata di panti sosial A hanya bisa menampung 60 gitu atau penuh gitu kan, karena memang di sana itu banyak banget yang dirawat dengan gangguan kejiwaan. Terus mereka itu kan jadi pasien selalu ada yang dirawat, jadi dari dinas sosial juga sering mengirim pasien untuk dirawat inap. Jadi biar mungkin biar agak ini ya, nggak terlalu penuh gitu di panti sosialnya gitu. Tergantung kapasitas dari si dinas sosial. Kalau di dinas sosial A dia nggak bisa menerima, kita pindahkan ke B gitu. Jadi memang kita harus dengan catatan panti sosialnya itu mereka mau ini ya, dari rumah sakitnya harus ada perjanjian gitu ya, atau kontrak dengan rumah sakit kita baru dia bisa menerima. Kalau dari rumah sakitnya tidak ada kontrak, dinas sosialnya mereka nggak akan menerima gitu. Oke, jadi gitu nih ada kapasitasnya tersendiri gitu ya Kak. Tergantung gimana RSD-nya juga. Wah, banyak banget nih Kak, kebetulan pertanyaannya. Antusiasnya memang luar biasa ya. Lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Rio.
Izin bertanya, Kak, rumah sakit mana saja yang sudah menyediakan pelayanan Peksos? Kalau untuk Peksos, yang tahu saya untuk di rumah sakit jiwa itu ada di rumah sakit Martis Madi, ada di rumah sakit Duren Sawit, rumah sakit Islam Jakarta, rumah sakit jiwa sendiri, hampir rumah sakit jiwa semua ada di Magelang, ada di Malang, ada hampir Jogja ada, hampir semua rumah sakit jiwa itu sudah ada Peksos. Nah kalau untuk rumah sakit umum, tahu saya udah ada Fatmawati, sudah ada kanker, otak itu sudah ada Peksosnya. Jadi memang lebih banyak rumah sakit khusus yang ada Peksosnya. Kalau umum mungkin kita belum terlirik kali ya, belum terlirik, profesi kita ini belum terlirik karena untuk di umum. Kalau di khusus sudah ada. Oke. Dapat dipahami nih ya, Riu. Wah, ini ada yang menarik nih ya pertanyaannya. Dari Kak Dimas Saputra. Izin bertanya, Kak. Saya seorang bocah sederhana yang memiliki banyak kekurangan, tapi kalau di sini ada yang mau nombokin sih nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya nih Kak, bagaimana cara Peksos menangani ODGJ yang memiliki hasrat untuk melukai? Apa pencegahannya? Apa kendala-kendala Peksos dalam mengintervensi ODGJ tersebut? Gimana Mbak? Mbak, maaf, tadi sinyalnya. Halo? Gimana Kak? Kurang jelas ya Kak? Iya, sinyalku. Iya, iya nih Kak. Aduh. Dari Kak Dimas Saputra, pertanyaannya, bagaimana cara Peksos menangani ODGJ yang memiliki hasrat untuk melukai? Apa pencegahannya? Apa kendala-kendala Peksos dalam mengintervensi ODGJ tersebut? Kalau untuk yang bunuh diri ya Mbak? Dia di pertanyaannya sih melukai gitu Kak. Punya hasrat untuk Melukai. iya. Apa sih pencegahannya gitu, kendala-kendalanya? Iya, terakhir saya memang ada kasus pasien cewek ya, saya ada kasus pasien cewek. Dia itu ada melukai diri, memang dia puas kalau dia sudah melukai diri dia sendiri. Jadi tangannya itu sudah full apa diseset-seset gitu ya pakai silet sudah full gitu. Memang saya terakhir terus saya tanya kenapa, dia bilang memang saya puas kalau sudah melukai diri dia sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau dia cukup ini aja ya, kita pertama itu asesmen dulu, terus intervensi. Nah, kita coba ke keluarganya, karena kan ini terkait sama keluarga, karena dia pernah trauma, dipukulin sejak kecil, dari kecil dipukuli, ayahnya itu otoriter, kayak gitu. Nah, kita masuk ke keluarganya, masuk keluarganya, nanti setelah si kliennya sudah, si keluarganya sudah, kita pertemukanlah mereka. Kita ngobrol bertiga, bahwa si anak tidak suka si ayahnya seperti ini, gitu. Terus si ayah juga begini-begini, ya kita pertemukan si ayah sama si anak setelah masing-masing, setelah saya ketemu sama si pasien, setelah saya ketemu si orang tua, baru kita kumpulkan mereka gitu biar tidak seperti itu lagi gitu, biar lebih memahami ya. Sebenarnya kalau untuk kasus yang kayak kasus pasien jiwa itu yang kayak trauma gitu kan, dia karena tidak ada komunikasi dalam keluarga ya, jadi si orang tua maunya apa, si anak maunya apa, terus si anak nggak mampu mengungkapkan, si ayah maunya si anak seperti ini, jadinya si anak lebih diem, terus dia lebih tekanan diri dia nggak mampu mengungkapkan gitu karena takut gitu, karena kan itu kan berarti kan butuh bantuan kita sebagai penghubungnya mereka gitu. Nah nanti setelah Baik, bisa dilanjut Kak? ya jadi nanti kalau sudah kita pertemukan dia mau apa, biasanya mereka mengerti sih kalau untuk melukai
melukai diri. Yang sulit itu dengan waham. Ya, waham itu keagungan. Saya misalkan saya juga ada kasus pasien yaitu merasa menjadi pacarnya personil BTS ya, BTS yang di Korea itu. Nah, dia itu ditangkap di bandara sama polisi bandara katanya karena dia mau ke Korea nemuin pacarnya. Nah, setelah ketemu saya, nah dia tetaplah ngotot bahwa dia itu pacarnya personilnya BTS, dia tuh mau ke nyamperin pacarnya lah. Nah, itu yang sulit kita patahkan, kita kembalikan ke realita itu dengan pasien-pasien yang kasus waham, kalau kita sebutnya itu waham keagungan gitu. Nah, itu yang sulit kita patahkan karena kita kembalikan dia ke realita, tapi dia sulit, malah ribut. Itu anak UIN, itu anak UIN jurusan sosiologi angkatan berapa sih, kurang tahu, lupa lah identitasnya yang dulu saya. Ya pokoknya dia juga, makanya saya tertarik gitu karena kita satu lembaga gitu. Nah, itu untuk pasien-pasien yang waham. Kalau untuk pasien yang seperti melukai diri itu lebih mudah. Kita cuma ada pendekatan, kita inilah gitu, baiknya kita sentuh lah gitulah. Kita pendekatan yang baik sama dia, kita mengarahkan dia kepada realita tuh lebih gampang, atau komunikasikan ke keluarga itu lebih gampang melukai diri dibanding dengan pasien-pasien waham. Karena dengan pasien waham itu kita harus mengembalikan dia ke realita. Kayak misalkan kamu tuh bukan pacarnya si BTS itu gitu kan. Aku tuh bukan pacarnya si BTS itu. Enggak, saya ini butuh gini gitu-gitulah. Itu tuh yang susah. Itu kita harus berulang-ulang kali pendekatan ke dia, terus kita harus kembalikan dia ke realita. Itu sangat susah, bahkan bisa berantem nantinya gitu. Dia awalnya kembalikan dia ke realita dulu gitu, nanti kita bisa masuk ke lainnya. Oke, baik Kak. Jadi harus ada andil juga dari keluarga, terus juga banyak-banyak nih macam-macamnya yang seperti yang tadi udah Kak Iren sebutkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kebetulan waktunya juga masih banyak nih dan pertanyaan juga terus masuk. Oke, ada pertanyaan nih. Saya lihat ada pertanyaan dari Bakas Resa. Pertanyaannya, setahu saya ya Kak, kan dalam hal pengobatan mental itu terdiri dari banyak macam tempat instansi terkait seperti BK, psikolog, psikiater, serta Peksos. Bagaimana sih Kak agar orang yang terkena sakit mental itu tahu mereka harus datang ke bagian mana sesuai dengan tingkatan sakit mentalnya mereka? Kalau awalnya mungkin mereka ke psikiater dulu ya. Kalau itu mereka ke psikiater dulu, nanti psikiater kan mereka yang butuh, mereka butuhnya kemana nih gitu. Apakah ke psikolog dikonsultasikan atau ke Peksos gitu. Kalau psikiater, kalau BK kan kayak ya apa ya? Pendidikan ya. mungkin ya Kak. Kalau BK itu kita hitungannya masih sekolah gitu ya. Iya. Hitungannya masih sekolah. Kalau untuk setelah dia sekolah mungkin kan udah kembali ke profesi lain gitu ya, psikolog, psikiater atau Peksos gitu ya. Kalau untuk psikolog sendiri dia tentang lebih ke kejiwaannya gitu. Terus kalau psikiater dia lebih arahnya nanti akan ke psikofarmaka, itu obat-obatan. Dia lebih ke obat-obatan. Kayak pasien dengan halusinasi, dia melihat bayangan, dia melihat pendengaran, nah pasti dia harus ke psikiater dulu karena dia harus memperbaiki, harus minum obat dulu nih agar halusinasinya hilang, terus bayang-bayangannya hilang, atau nanti setelah di psikiater mungkin nanti mereka akan masuk ke psikolog dan Peksos gitu. Jadi untuk yang sakit jiwa itu mereka memang awalnya untuk ke psikiater, baru dia bisa mengarahkan ke psikolog dan Peksos gitu untuk dibenahi kejiwaan dulu gitu. Oke, jadi dari psikolog dulu baru ada tahap-tahapannya nih, bisa jadi nanti ke Peksos. Lanjut ya Kak. Ada pertanyaan dari Fadilah Nahda. Izin bertanya Kak,
apabila kita sebagai seorang peksos juga mengalami kesehatan mental dan kebetulan saat kita menangani klien tersebut kesehatan mental kita sedang kumat, bagaimana kita menanganinya dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang susah ya. Yang susah ya. Gimana ya? Kalau jiwa kita aja sakit, gimana kita mau memperbaiki orang gitu ya? Iya, betul Kak. Ya jadi lebih baik nggak usah ditangani, cari peksos yang lain. Kalau saya gitu. Jadi jangan nanti ya. Tapi kan kita kembali lagi ke profesional ya, profesional. Kita harus tetap menangani gitu. Walaupun ada orang yang konsultasi sama kita, kan kita bisa konsultasi sama teman psikolog kita atau psikiater kita gitu. Nah itu. Dan memang juga kalau ada klien, misalkan ada klien, ternyata klien itu juga suka sama kita gitu, suka sama kita atau dendam sama kita. Nah kita putus di situ. Memang di situ harus, kalau saya memang harus nggak usah ditangani sama saya gitu, tapi ditangani oleh pihak yang lain. Kalau dari kita yang sakit menangani orang, kita tetap profesional, kita harus tetap berusaha memberikan pelayanan kepada klien ya gitu. Jadi di samping kita harus konsultasi juga dengan orang gitu. Oke, baik, sudah terjawab tuh ya pertanyaannya. Ada lagi nih Kak, pertanyaannya lumayan panjang. Dari Reza Alfikri, izin bertanya Kak, terkait kasus anak remaja yang bunuh diri lompat dari lantai 12 di Mall Bandung. Saya dapat informasi dari warganet katanya anak remaja tersebut suka menyendiri di dalam rumah, dikarenakan teman di lingkungan sekitarnya tidak baik, suka membuli dan mengakibatkan anak tersebut mengalami penyakit mental dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara melakukan pendekatan yang baik kepada anak tersebut agar mentalnya pulih kembali? Nah, ini mungkin kasus pasien dengan ini ya, menarik diri ya. Biasanya dengan kayak gitu dia ada trauma atau depresi dengan keluarga atau apa, keluarga atau lingkungan, ataupun bisa jadi dia korban bully, biasanya gitu kan, korban bully. Nah, dengan kasus itu kita pendekatan dulu, biasa pendekatan, terus membuat dia nyaman ke kita, asesmen, terus kita berusaha membuat dia tuh nyaman. Jika dia sudah nyaman, dia akan menceritakan segala sesuatunya sama kita. Nah, nanti kalau dia sudah aware sama kita, kita bisa sedikit konsultasi tentang apa sih jalan keluarnya dalam masalah ini gitu. Terus kalau dia mengalami bully gitu, kita berusaha, kan kalau bully itu dia cenderung tidak mau bertemu dengan orang, takut sama orang. Nah, kita harus mendampingi dia, kayak kalau terapinya kita ajak dia keluar, kita dampingi dia. Kalau dia takut dengan transportasi, kita ajak dia gitu untuk naik transportasi. Jadi mengeluarkan dia dari zona ketakutannya dia gitu. Terus keluarga juga tetap sama, biasa kita edukasi, terus kita kasih konsultasi keluarga, apa sih yang akan dilakukan keluarga dengan permasalahan anak yang seperti ini gitu. Biasanya gitu. Jadi lebih pendekatan kita harus bisa mendekati si klien itu. Kalau si klien sudah merasa nyaman sama kita, dia bisa lebih menceritakan permasalahannya, dia bisa lebih mendengarkan solusi dari kita, dia akan mengikuti, dan bahkan setelah dia kembali ke masyarakat atau dia sudah baik lah ya, dia sudah baik, dia akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan kita. Jadi tergantung si pektosnya itu harus bisa pendekatan pada sikap si klien. Oke,
Jadi harus ada pendekatan terlebih dahulu. Juga sebenarnya kasus bully ini emang banyak ya di sekolah-sekolah gitu. Tapi banyak yang nggak keangkat juga. Lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Wah lumayan banyak banget sih nih Kak yang tanya. Ada dari Naufal. Saya Naufal izin bertanya, dalam menangani pasien atau seseorang yang terganggu mentalnya, kan hal pertama yang kita lakukan asesmen, setelah itu rehabilitasi. Nah, yang saya tanyakan, hal-hal yang diperlukan dalam asesmen dan rehabilitasi dalam mengatasi kasus orang yang terganggu kesehatan mentalnya itu apa ya, Kak? Oh, kalau asesmen kita ada form tersendiri untuk asesmen. Saya kebetulan nggak bawa. Kita bikin di rumah sakit kita ada form asesmennya. Biasa dia data diri, terus dia data keluarga isinya, terus permasalahan dia, kenapa dia dibawa kemari, terus pengaruh yang menyebabkan penyakitnya timbul kalau untuk pasien-pasien yang datang. Terus ada nggak genetik dari keluarga, kayak gitu. Terus apa ya, hubungan dia di masyarakat, hubungan dia di keluarga, itu isi-isi dari form assessment itu. Terus apa lagi ya Mbak tadi? Apa lagi? Mana nih? Tadi Novel tanya, bagaimana dalam mengatasi kasus orang yang terganggu kesehatan mentalnya? Gitu, Kak. Oh, yang rehab ya, tadi ya yang rehab ya. Betul, Kak. Pasien yang sudah kembali dari perawatan memang diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi. Rehabilitasi itu memang ada di rumah sakit jiwa itu sendiri gitu. Rehabilitasi itu kayak mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan diri dia kembali ke masyarakat dengan apa? Dengan keterampilan. Dengan keterampilan, misal si pasien masuk ke rehabilitasi itu dengan asesmen, sama asesmen per profesi. Ada profesi psikolog, OT, perawat, dia melalui profesi-profesi itu. Nanti ada peminatan. Nanti setelah asesmen dia ada peminatan. Dia minatnya di mana? Atau dia lebih bagus di kegiatan apa gitu untuk rencana tindak lanjut si pasien. Misalkan dia minat di kegiatan tata boga. Tata boga itu kan masak-masak gitu ya. Nah, dia minat di tata boga. Nah, kita dampingi peminatan dia di tata boga, kita dampingi. Kalau memang dia bagus, nanti itu akan menjadi rencana tindak lanjut dari si pasien, dari si klien. Jadi nanti goalnya dia setelah dia rehab, kita arahkan dia misalkan menjual risol atau menjual cistik. Jadi apa yang sudah diajarkan di rehabilitasi itu nanti akan dia untuk rencana tindak lanjut dia, rencana terminasi dia setelah dari rehab dan dia kembali ke masyarakat. Atau ada juga dia kuliah lagi atau dia sekolah lagi. Nah, kita kuatkan mentalnya dia itu agar kembali ke masyarakat. Jadi tujuannya itu dia bisa berfungsi sosial kembali di masyarakat gitu. Jadi kita latih-latih keterampilan, kita latih-latih dia berkomunikasi, kita latih-latih dia untuk pede di depan umum. Untuk kalau yang nggak bisa berhitung, kita latih berhitung gitu. Kalau dia nggak bisa, kalau dia aktivitas daily living-nya, kebersihan dirinya kurang, kita bantu, kita latih biar dia bisa merawat diri dia gitu. Oke, Noval, dari penjelasannya Keiren yang udah lengkap banget, bisa dipahami ya. Lanjut Kak ke pertanyaan Izin selanjutnya. bertanya dong. Wah, ada masuk nih Kak secara langsung. Boleh nih Kak? Oke, aku mau nyapa Kak Iren dulu. Halo Kak, Halo. apa kabar? Ya, aku Audika yang ngubungi Kakak. Oh iya, halo Ya. Mas. Ya baru tatap muka kita Kak. Ya. Jadi aku mau nanya nih Kak, karena sekarang kan lagi masa-masanya UAS nih, mahasiswa kan, lalu juga dibenturkan dengan berbagai macam organisasi lah seperti itu. Dan apakah itu rentan Kak kita termasuk orang-orang yang udah kena kesehatan mentalnya atau gimana tuh Kak? Dan cara mengetahuinya itu atau kiat-kiatnya seperti apa nih Kak?
Dan yang pertanyaan kedua Kak, sekalian ya Kak. Jadi di orang dalam gangguan mental itu setelah selesai rehabilitasi ya Kak, itu di masyarakat mungkin masih ada stigma tuh Kak, seperti oh dia bekas ODGJ gitu kan, orang dalam gangguan jiwa, dan itu peran peksosnya seperti apa tuh Kak untuk mengatasi hal tersebut, memulihkan keberfungsian sosial Kak di masyarakat. Terima kasih. Kalau untuk yang tadi lagi UAS, terus ini ya, sebenarnya kayak itu mah normal aja ya, karena kan kita kalau kuliah kan emang butuh organisasi. Jadi kalau merasa dirinya udah berdelusi atau berhalusinasi, kayak mendengar bisikan atau bayangan, terus perubahan moodnya cepat gitu, kayak kalau marah banget, kalau sedih banget, jadi cepat, atau jadi kayak antisosial gitu, kayak menarik diri. Nah itu dia mulai terganggu gitu kesehatan jiwa. Tapi kalau selagi itu nggak ada di diri kita, fine gitu lah, nggak apa-apa gitu, wajar aja lah ya. Mahasiswa dengan organisasi itu malah keren. Malah kita harus banyak organisasi di kuliah, jadi pengalamannya banyak. Nanti kalau udah nikah belum tentu kita bisa berorganisasi gitu. Jadi kalau masalah nggak ada masalah kayak yang tadi saya sebutin di dalam diri kita, itu oke aja gitu. Selagi kita masih bisa membagi waktu dan nilai IPK-nya bagus, ya itu nggak apa-apa, nggak terganggu ya. Terus kalau gimana Mas yang tadi Mas yang kedua? Yang kedua kan setelah kalau terakhir tuh Stigma terminasi ya? tuh kayak Stigma ya. ya stigma ada terminasi tuh. Nah kan Ya. artinya sudah ada pemutus hubungan tuh antara Peksos dan klien, dan itu kan masih ada follow up tuh Kak di Ya. situ. Dan itu bagaimana tuh Kak untuk kayak di stigma masyarakat kayak oh dia masih dijauhin nih bekas orang gangguan jiwa atau gimana, itu peran Peksos apakah masih masuk dalam situ tuh Kak maksudnya Ya. untuk dari lingkungan? Ya, stigma itu memang nggak pernah putus. Stigma itu nggak pernah putus ya, jangankan untuk yang kesehatan jiwa. Karena yang kemarin COVID aja, saya yang cuman kontak dengan yang positif COVID, saya sudah kena stigma. Saya nggak boleh deket-deket orang, diusir-usir orang ya, apalagi yang dengan gangguan jiwa, yang mana gangguan jiwa itu memang kalau orang berpikirnya jiwa itu gila, meresahkan, takut lah ya, padahal nggak semua pasien jiwa itu meresahkan gitu kan. Nah untuk stigma itu yang tadi saya sampaikan, saya itu ada home visit yang 3 kali. Jadi persiapan untuk dia terminasi, saya ke masyarakat, terus saya berusaha ke tokoh masyarakat atau ke tetangganya gitu, biasa pendekatan, terus saya menjelaskan bahwa si A kondisinya sudah tenang, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah berinteraksi, dan tolong dibantu, saya bilang tolong dibantu untuk kegiatan dia di lingkungan atau kegiatan dia di rumah gitu, jangan malah disepelekan, nanti dia akan jelek lagi, dia akan kambuh lagi si pasiennya gitu. Terus selama 3 bulan dilepas, nanti kita balik lagi mengecek kondisinya bagaimana gitu. Baik Kak, bisa dipahami. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Udi yang udah menyempatkan tanya langsung ya. Lanjut Kak, masih ada pertanyaan dari Nur Hanifah. Izin bertanya Kak, mengapa terdapat suatu stigma yang mengitari kesehatan mental loh? Seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu sering disebut mencari perhatian. Ya, sebenarnya stigma itu untuk orang-orang yang belum paham ya. Orang-orang yang awam itu menganggap bahwa sakit jiwa itu kayak cuman nyari perhatian, kayak cuman kiriman orang gitu, kiriman orang. Nah untuk orang-orang yang belum paham tentang gangguan kejiwaan, memang berpikirnya seperti itu ya, dia lebih
mengerikan gitu, misalkan fase 2 itu mengerikan atau kayak cuman caper-caper gitu, padahal memang mereka itu mengalami apa yang tidak kita alami. Kayak misalkan dia ngotot, si pasien ngotot ada bayangan, itu ada ibu ini gitu, misalkan ada ibu Iren itu, padahal saya nggak lihat, mana nggak ada, itu iya ada gitu. Jadi memang dia mengalami yang tidak kita alami gitu. Dan kita sebagai orang yang apa yang normal ya, yang nggak sakit gitu lah ya, yang nggak sakit, iya gitu, gimana kita 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 tidak bisa memungkiri apa yang dia lihat gitu. Memang itu dia melihat itu gitu, kita nggak. Nah, untuk orang-orang yang belum paham memang menilainya seperti itu, karena susah sekali ya kita untuk memutuskan stigma itu. Makanya kita saja saat ini nggak boleh bilang ya, kita nggak boleh bilang orang itu gila, orang itu apa tebeng atau apa, kita nggak boleh sebut orang gila, karena orang gila itu nanti konteksnya adalah menyeramkan, menakutkan, merusak atau lainnya ya. Jadi kita sebutin sekarang ini untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi kalau kita menyebutin orang dengan gangguan kejiwaan kan lebih enak gitu ya, nggak ada yang jelek gitu. Kita sedikit-sedikit memang menghapus stigma itu dengan penyebutan orang gila menjadi ODGJ. Baik, jadi harus dari masyarakat juga berusaha nih menghilangkan stigma yang ada juga, dan salah satunya itu perubahan namanya nih dari menjadi ODGJ. Ada nih Kak pertanyaan, tapi kayaknya agak tidak, kan kita ngomongin Peksos nih Kak, tapi di pertanyaan ini ngomonginnya psikolog. Dari Kartika, izin bertanya, bagaimanakah seseorang sudah dapat dikatakan seorang psikolog atau psikiater yang sudah benar-benar ahli dalam bidang tersebut, dan apa sajakah ketentuan atau kriteria dalam bidang tersebut? Oh, kalau untuk teater kan teater memang sudah ahli ya teater ya, karena kan dia harus menempuh dari dokter umum ke spesialis gitu kan. Nah terus kalau untuk jiwa memang kita hanya ada, bukan hanya ya, memang difokuskan untuk menangani pasien itu lebih dalam untuk psikolog klinis, S2 psikolog klinis. Jadi memang kayak untuk tes kejiwaan ya, tes kejiwaan memang dipegang oleh S2 psikologi klinis. Jadi kalau untuk psikolog biasa itu hanya menangani yang dasar-dasar aja, sama kayak yang tadi ya, Peksos SMA dan Peksos S1 sama Peksos SMA sama psikolog S1 itu sama, hanya yang dasar-dasarnya aja. Tapi kalau untuk intervensi, untuk asesmen itu dipegang oleh, kalau untuk Peksos S1 Peksos, kalau psikolog dipegang oleh S2 psikolog klinis. Kalau untuk psikiater itu memang psikiater itu kan sudah menempuh spesialis ya, dari dokter umum, terus dia ngambil spesialis kejiwaan gitu. Baik, Kak, mungkin ini jadi pertanyaan penutup ya Kak dari saya sendiri. Izin bertanya nih Kak, kan kalau kita lihat medsos sekarang itu memang sedang besar-besarnya gitu Kak, lagi digunakan di setiap lini kehidupan, baik itu IG, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, tapi dari medsos itu sendiri malah memunculkan banyak nih teman-teman yang merasa insecure gitu ketika ngelihat temannya itu punya achievement gitu. Dan mereka akhirnya bertanya, aduh, achievement gue tuh apa ya gitu. Terus juga kadang yang ada ngelihat, oh yang ini kece nih, yang orang ini cantik ganteng nih,
sebenarnya gue apa ya gitu. Nah, gimana sih Kak dari Peksos sendiri memandang pengaruh medsos tersebut gitu Kak? Ya sebenarnya ini pernah jadi perdebatan antara para psikiater gitu ya, para psikiater. Kenapa sekarang jadi kayak ajang ya, ajang saya ajang pamer, terus ajang menginginkan sesuatu gitu yang kita miliki gitu. Nah kalau dari saya sebenarnya itu masuk ke dalam apa ya, gangguan gangguan. Dia tuh kayak pengen menunjukkan kelebihan dari diri dia sendiri gitu, pengen menunjukkan dalam dari dia sendiri, pengen terlihat seperti, pengen terlihat orang. Dia sebenarnya orang yang, mohon maaf kalau salah ya, orang yang seperti itu yang tidak punya, jadi pengen terlihat gitu, padahal dia tuh tidak punya, tapi pengen terlihat, pengen yang mohon maaf yang tidak mampu pengen terlihat mampu ya, jadi nggak mengikuti mode saat ini gitu. Baiknya pertahanan diri kita ya, jadi kita jangan ikut-ikut. Kalau dari saya pertahanan diri dia tuh kuat gitu, nggak usah kayak gitu. Kalau kita punya, lebih baik nggak usah menunjukkan. Kalau kita mampu, kita nggak usah menunjukkan. Dan itu kan kembali dalam diri kita sendiri ya, pertahanan diri kita lah dikuatin gitu. Jangan ikut-ikutin. Nanti keseret. Baik, jadi harus ada pertahanan dari diri sendiri. Mungkin juga lebih banyak bersyukur kali ya Kak. Ya, Terus, jangan melihat ke atas, kita harus melihat ke bawah. Iya. Kayak sekarang gitu di TikTok apa lari-lari, joget-joget. Nah itu kan sebenarnya kalau kita kan ya tergantung teman-teman sih ya. Kalau saya pribadi kayaknya nggak etis gitu ya kalau harus sampai seperti itu gitu. Jadi ya banyak pertahanan diri, banyak gimana ya, ibadah kali ya. Iya. Gitu ya teman-teman. Apalagi jangan mandang, aduh yang lain kece nih, yang lain ganteng nih. Nah, Karena ya, kita sendiri cantik dan ganteng di mata orang yang tepat. Bukan begitu Kak Iren? benar. Jadi kita jangan selalu lihat ke atas ya, kita lihat ke bawah aja ya. Iya. Tapi hati-hati ntar nabrak. Jangan joget-joget di TikTok ya Mbak Tasya. Jujur saya nggak suka loh lihat cewek-cewek yang suka joget-joget di TikTok gitu. Aduh, apa gitu. Jadi lucu. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya nih, masih penasaran gitu, mumpung waktunya juga masih ada. Oh, ada nih Kak, dari Mutiara Afifah. Kak mau tanya, langkah dari Peksos sendiri akhir-akhir ini biar negara kita nih makin melek sama Peksos untuk jadi opsi lain selain psikiater atau psikolog ketika berhubungan dengan masalah mental. Kita harus menunjukin kemampuan kita ya. Jadi kan kita kan minoritas memang sekarang masih dianggapnya nggak penting gitu, nggak penting gitu. Nah untuk di rumah sakit jiwa sendiri sedikit demi sedikit dia sudah mulai apa ya, membutuhkan Peksos gitu. Jadi mulai dari lingkungan kecil kita sendiri, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh juga mampu gitu. Kita juga mampu setara dengan psikolog lah ya, kalau psikiater memang. Kalau untuk di rumah sakit memang mayoritas ya, psikiater, psikolog juga lumayan, terakhir kita dan okupasi terapi juga masih sedikit ya. Nah kita untuk dari lingkup kecil dulu kita deh, kita pribadi sebagai Peksos di lembaga kita harus maju gitu, nunjukin bahwa kita bisa menangani
klien kita gitu, kita bisa menangani klien kita nanti dengan apa ya, kemampuan kita dalam mengatasi si klien, nanti kan di situ akan terlihat perannya Pexos, akan terlihat bahwa Pexos itu dibutuhkan. Nah, nanti kan teman-teman Pexos juga akan membuka peluang bagi teman-teman dari alumni Pexos biar gampang ini ya, lahan pekerjaannya tuh akan lebih besar gitu peluangnya gitu. Memang sekarang tuh memang masih susah gitu. Nanti kan kedepannya kalau memang sudah terlihat, nanti kita masuk bisa lebih gampang gitu. Oke, baik. Ada lagi nggak teman-teman nih yang mau tanya? Oh, boleh. Ayo. Halo Kak, sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam, soalnya kalau on cam suaranya tuh nanti kayak robot gitu. Jadi masih nyambung pertanyaan aku sebelumnya yang tadi, apa namanya, sebenarnya aku sih sebenarnya penasaran sih, kalau misalnya dari pemerintah kita atau dari cycle-nya negara kita sendiri lebih ngedukung, maksudnya lebih ngedukung Pexos naik gitu. Nah, sebenarnya ada peluang nggak sih Kak untuk kita para Pexos itu nanti bisa at least sedikit setara sama psikolog gitu? Pasti bisa ya, karena kan kita itu kelemahannya kemarin itu dari undang-undang ya, dari undang-undang pekerja sosialnya itu kita tuh belum kuat ya kemarin itu. Dan tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu itu baru disahkan ya undang-undang pekerja sosial di DPR itu ya teman-teman. Aduh saya lupa itu undang-undang disahkannya di DPR tahun lalu kalau nggak salah. Nah nanti mungkin kalau memang kita dari yang sudah disahkan, ibaratnya kata lainnya kita sudah disahkan dari pekerja sosialnya sudah diakui, mungkin itu bisa merata gitu peluang kita untuk kerja gitu. Jadi dari ini dulu juga ya, apa undang-undang keberadaan kitanya itu loh, keberadaan kita sudah diakui atau belum, kemarin kan belum ya, kemarin tuh belum, tapi tahun kemarin kalau nggak salah tahun kemarin yang pada dengar nggak yang pada ke DPR itu yang nunggu disahkannya apa, nah itu kayaknya udah deh itu September apa iya, kalau itu memang dari situnya sudah diakui keberadaan kita, mungkin peluang kerja kita tuh akan lebih besar gitu, tidak hanya di rumah sakit khusus gitu, tapi di rumah sakit umum juga bisa. Iya Kak, berarti karena kemarin terkait undang-undang aja gitu ya, tapi sebenarnya kita apa namanya bisa at least sedikit setara sama psikologi bisa. Karena banyak kan teman-teman sepantaran atau mungkin adik-adik yang baru masuk gitu kan, apa udah loyo duluan nih, nanti gimana gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bisa banget kan ya Kak. Iya, nah itu ya, karena kita yang saya bilang karena kita itu minoritas, jadi kita kayak nggak dibutuhin gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah syah dari atasnya ya, atasnya dalam arti sudah diakui keberadaannya, mungkin nanti kedepannya kayaknya rumah sakit, saya juga pernah dengar waktu seminar apa gitu, mungkin rumah sakit umum lain itu akan membuka peluang bagi pekerja sosial lain gitu. Kan sekarang hanya ada di rumah sakit khusus, panti sosial tuh banyak sektor tuh biasanya, panti sosial, terus Kemensos ya, jadi IPWL ya, paling gitu ya setahu saya. Makasih Kak. Ya, terima kasih Kak Muti atas pertanyaannya.
mungkin pertanyaan itu jadi penutup untuk hari ini ya, Kak. Dari Kak Iren sendiri nih ada tambahan nggak? Ya kalau dari saya, nanti kalau ada yang kurang jelas, WA saya aja, minta nomornya ke Mas Raffi. Kalau ada yang mau share-share lagi atau mau praktik di RSJ bisa. Kemarin juga ada yang praktik dari UIN ya. Ada dari UIN angkatan berapa ya? Udah lulus lah sekarang. Nah, itu juga ada yang mau praktik di UIN bisa. Di bisnya. Terus ya intinya kalau Pexos tidak hanya mampu pengetahuan ya, tapi coba digali skillnya. Di skill karena memang pada saat kita terjun di lapangan, pada saat masuk dunia kerja, sebenarnya lebih banyak itu skill dibanding pengetahuan gitu. Pengetahuan juga penting, tapi banyak kan skill. Kalau kita hanya pengetahuan skill nggak ada buat apa gitu. Nah, kita harus ada skill dari sekarang gitu digali. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang bingung mau jadi apa gitu, bingung jadi sama sebenarnya saya juga dulu, wah mau jadi apa nih gitu kan, mau jadi apa nih ntar lulus, masa pegawai bank gitu, nggak sesuai banget gitu. Ya, tapi dijalanin aja ya. Emang kalau udah rezekinya lulus di kerja tidak sesuai dengan profesi kita, nggak masalah ya. Kita juga jangan idealis, nanti malah kita nggak dapet kerja, malah jadi pengangguran. Jalanin aja dulu. Terus kalau ada kesempatan untuk jadi profesi, jadi apa? Bekerja sesuai dengan profesi kita, itu malah lebih bagus. Cari-cari informasi aja. Oke, baik. Kak Iren, terima kasih. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga masih penasaran nih mengenai Pexos di bidang ini, kalau mau tanya-tanya lewat IG bisa ya, Kak? IG-nya Kak Iren apa nih, Kak? Inge Dwi. Inge Dwi. Ya, Oh, sebenarnya dicatat saya ya, dulu, teman-teman. iya, saya dulu itu kalau di kampus dipanggilnya Inge, makanya saya bingung kok Oh. Mas Raffi bilangnya Iren ya. Iren itu di tempat kerja. Jadi Aku dikasih tahu Kak Nadia Kak waktu itu, katanya Kak Iren manggil. Oh mungkin Kak Iren. Terus oh pas gitu. Iren. Iya, Ya, saya juga namanya bingung. Irhen. Perasaan saya di kampus termasuk dosen itu dipanggilnya Inge. Kok Mas Raffi bisa manggilnya Iren? Mungkin pernah ada yang manggil Iren ya. Jadi lebih enak Iren gitu. Iya. Baik, kalau gitu langsung saja nih saya simpulkan materi pada malam hari ini, bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Juga tadi telah disebutkan nih ciri-ciri dari orang yang mengalami sakit jiwa, lalu role of social work in mental health itu ada dua, ada level mikro dan mesonya. Juga ada penutup juga bahwa libatkan individu dan keluarganya dalam perencanaan program termasuk evaluasi dan pembelajarannya, berikan alternatif dan pelayanan yang tersedia dan yang akan dipilih beserta benefit dan termasuk resikonya. Juga tetap mendukung individu dan keluarganya apapun keputusan yang diambilnya. Oke, mungkin itu saja nih ya Kak. Terima kasih kepada Kak Iren atas materinya yang bermanfaat banget, juga menginspirasi dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena sesi materi dan tanya jawab telah selesai, kalau begitu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Tasya, terima kasih Kak Iren, materinya luar biasa, keren banget nih. Abis ini kita mau foto-foto dulu nih teman-teman. Jadi yang belum on kamera bisa on kamera dulu ya. Untuk bagian dokumentasi ini akan diserahkan ke operator, kepada operator dipersilakan. Ayo teman-teman kita on cam dulu ya. Ayo yang lain ditunggu nih on kamera. Oke operator, dihitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2,
3. Udah cukup? Gimana nih operator? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada Tasya Aulia selaku moderator dan kepada Kak Iren selaku pemateri malam ini, dan terutama kepada audiens nih karena udah mau ikut bergabung di Fordisos malam ini. Semoga apa yang kalian dapat di Fordisos malam ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di dalam hidup kalian. Baik, sampai sini dulu ya malam ini untuk forum ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di forum-forum selanjutnya. Saya Putri Nalelesya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin ya. Iya Kak. Baik, Siap. Kak. Keren-keren. MC-nya, pematerinya, narasumbernya, moderatornya keren-keren. Tasya keren banget. Terima kasih. Sinyalnya nggak jelas. Waduh, banget. Ini mantep-mantepnya pejuang-pejuang DPNKes buat ya. Terima kasih nih untuk kalian-kalian. Ya, penting untuk teman-teman yang lain nih, jangan mau kalah nih sama Malaysia yang udah berani jadi MC nanti ya. Gantian. Bu, mungkin Malaysia mau jadi Apa Kak? Ya, mau ada suaranya nggak sih buat Tapi Tasya malam ini nggak dobeng sih. vote bar dulu yuk, vote bar dulu. Mel itu pertanyaannya bisa di-copy nggak, Mel? Nggak usah dah. Gue ada suaranya nggak sih? Ada, lu katanya nggak ada tadi. Tes. Tadi nggak ada. Sumpah orang tadi gue udah ngerti. Ini cara ngeluarin orang gimana ya? Ada. Ntar dia nggak bisa masuk lagi tapi. Ini ngeluarin orang gimana cuy? Ini orang kenapa baru masuk sih? Kita mau vote bar, mending keluar dulu deh, sorry banget ya. Ini cara ngeluarin orang gimana, woi? Ya udah, ada BG itu. Apa sih adanya chat? Remove bukan itu mah hapus. Apa keluarin? Ini staffnya kecil yang apa deh? Apaan?
PJ for Disos, staffnya Kak Cireng sama siapa? Sama Kak Jasef. Kasih paham, kasih paham. Tapi Sya, Mel, lu udah pernah ketemu sama Kak Jahref? Gak pernah. Rumahnya jauh, katanya. Ih, tapi rumah dia masih deket daerah gue, lu. Gue keluarin orang dulu. Audi ini mau dikeluarin nggak? Lesya, gue mau nanya dong. Apa? Teman-teman kalau mau curhat di sini juga boleh. Itu apa sih yang Apa sih? lomba pot itu loh? Itu kapan emang? Enggak fixnya gitu. Itu lombanya tanggal, bentar. Tanggal 12. 12 ini Juni. Iya, Sabtu depan. Oh, soalnya kemarin pas rapat gue masuknya belakangan. Mulai dari pagi ya? Dari pagi, itu rondonya udah gue kirim kok ke Tasya. Iya, udah. Tapi belum direvisi lagi sih. Iya. Oh iya, terus itu Ayo, Tipah nanyain, kan di situ ada apa ya MC gitu-gitu loh, belum diisi, kosong semua. Itu gimana? Iya, itu nanti isi aja, nanti PC-PC-in misalnya. Apa sih namanya? Ininya itu PC aja dulu. Dari Depenkesbud juga kan? Ya, ada Depenkesbud. Yang sambutan juga cari ya. Keren, Lesya. Gua Alhamdulillah banyak banget tadi yang nanya. Tapi teman-teman di sini terkait lomba ini ada yang masih bingung nggak atau paham alur koordinasinya nggak terkait SCOC ini? Coba Kak jelasin lagi Kak. gue lift dulu ya bentar.